Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Qul Hadhihi Sabili, karya dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita masih membahas mengenai al-imanu bil malaikah, masih membahas mengenai iman kepada malaikat. Wa'lam, dan ketahuilah, annal malaikata, bahwasanya para malaikat, Allah tilafi tobaqotihim, Allah tilafi atas bermacam-macam, tobaqotihim tingkatan-tingkatan mereka. Kemarin kan ada yang ditugasin untuk ngawal ini, yang ditugasin ada di tempat ini. Itu ruhaniyun, adalah makhluk ruhani. Jadi semua malaikat dengan semua tugas-tugasnya itu adalah masuk dalam kategori makhluk ruhani. Kalau kita kan makhluk jismani, mereka adalah makhluk ruhani. Walasna, dan tidaklah ada kita, itu na'lamu, tahu kita. Na'lamu, tahu siapa kita. Kaifa, bagaimana. Hayatuhum, bentuk mereka. Allati huliko, yang diciptakan siapa mereka, malaikat. Alaiha, atas hayatuhum, alaiha, atas bentuknya. Kita nggak tahu malaikat itu bentuknya kayak apa. Jibril itu seperti apa, malaikat petugas langit itu kayak apa bentuknya, saat diciptakan oleh Allah itu berbentuk apa. Bal, bahkan, la tudraku, tidak bisa didapati, dijumpai, ditangkap atau dijumpai. Bal, bahkan, la tudraku, tidak bisa dijumpai, bi ayunil basori, dengan pandangan mata, bi ayunil basori, dengan pandangan mata az-zohiri, yang zohir. Walakinnahum, dan akan tetapi mereka para malaikat, mata kita ini nggak bisa, mata zahir kita ini nggak bisa melihat bentuk aslinya. Malaikat nggak bisa. Walakinnahum, akan tetapi mereka qad ja'ala, sungguh menjadikan Allah, siapa Allah, lahum, pada malaikat. Allah jadikan kepada malaikat itu kuwatat tamassuli, kuwatat tamassuli, kekuatan menjelma. Kuwatat tamassuli, kekuatan menjelma. Fi suwarin, pada bentuk-bentuk. Muhtalifatin, yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Jadi malaikat Allah kasih kuwatut tamassul, kekuatan untuk menjelma. Menjelma jadi apa saja, di bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Kama, sebagaimana sesuatu yakti, datang, Jibrilu, siapa malaikat Jibril. Jibril itu datang an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Goliban, biasanya, umumnya. Goliban, umumnya. Fi surati, pada bentuk Dihya al-Kalabi, sahabat Dihya al-Kalabi. Jibril itu kalau datang ke Rasulullah lebih sering menjelma menjadi seorang sahabat yang namanya Dihya al-Kalabi. Ini sahabat yang cakep, yang tampan, ganteng. Nah, Jibril ini mau ketemu Rasul, itu menjelmanya menjadi seorang sahabat yang bernama Dihya al-Kalabi. Warawa, dan melihat siapa Rasul, siapa Nabi, pada Jibril. Warawa, dan melihat siapa Nabi pada Jibril, marrotan, satu kali.
Qad sadda yang sungguh menutup siapa si Jibril al-ufuka pada ufuk cakrawala, bijana haihi dengan kedua sayapnya Jibril. Sekali doang Nabi itu melihat Jibril di bentuk aslinya. Itu pun baru sayapnya aja. Yang sayapnya Jibril itu sudah menutupi ufuk. Wa qala dan berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, fa arsalna maka mengutus siapa kami, ilaiha kepada Maryam, Siti Maryam ini maksudnya. Fa arsalna maka mengutus siapa kami ilaiha pada Maryam, Siti Maryam, ruhana, ruh kami, Jibril maksudnya. Ruhana, ruh kami, maksudnya malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu biasa disebut dengan ruh. Salamun hiya hatta tanazzalul malaikatu warruh. Karena Jibril itu sering juga disebut dengan ar-ruh dalam Quran. Ruhana Jibril kami, ruh kami, maksudnya malaikat Jibril. Fatamasala maka menjelma siapa ruhana. Fatamasala maka menjelma siapa ruhana, yaitu Jibril, laha pada Maryam. Jibril menjelma ketika menemui Maryam, basaron seorang manusia, sawiyan yang sempurna. Jadi dia menjelma kepada sosok yang bagus, yang sempurna. Qala berkata al-muhakkikun, siapa para ahli muhakkik, siapa muhakkik, orang-orang ulama yang mendalam ilmunya, muhakkik. Al-muhakkikun, para ulama yang mendalam, para ahli hakikat, la walaisa dan tidaklah ma apa sesuatu, yatamassaluna yang menjelma siapa malaikat, yatamassaluna menjelma siapa malaikat bihi dengan ma, min hazihi suwari dari bentuk-bentuk ini, itu aina haqaikihim, itu aina haqaikihim, inti hakikat mereka. Itu aina haqaikihim, inti hakikatnya mereka para malaikat. Kata para ulama muhakkik, orang-orang ulama yang mendalam ilmunya ini, itu ketika malaikat menjelma dalam bentuk apapun, itu malaikat bukan pada inti hakikat mereka. Kenapa? Karena hakikat mereka itu nggak seperti itu. Dia menjelma menjadi manusia, yaitu bukan inti hakikat mereka. Fa inna haqa'iqa khilqatihim, fa inna maka sesungguhnya haqa'iqa hakikat-hakikat khilqatihim penciptaan mereka atau bentuk mereka, al-asliyati yang asli, maka sesungguhnya hakikat-hakikat bentuk mereka yang asli itu arwahun berupa ruh-ruh, latifatun yang sangat lembut. Hakikatnya para malaikat itu adalah, hakikat bentuknya malaikat adalah arwahun latifatun, ruh yang sangat lembut. Bukan cuma lembut, sangat-sangat lembut. Yang latifah bisa masuk kepada kasyifah. Tapi yang kasyif, yang kasar, tidak bisa masuk kepada yang latif. Makanya orang sering, kita ini sering terjadi orang kemasukan jin, orang kemasukan setan. Tidak ada ceritanya jin kemasukan, nggak ada itu. Yang ada jin manusia kemasukan setan. Kenapa? Karena jin termasuk latif. Dia bisa masuk kepada yang kasif. Dia latif, bisa menjelma kepada apapun saja. Kalau yang kasif kita nggak bisa menjelma dengan apa. Dia harus yang lebih latif lagi. Tasilu yang sampai apa arwah. Tasilu yang sampai apa arwah ilal kulubi kepada hati. Watajri dan berjalan siapa si arwah, majriyad dami pada alirannya darah. Watadhulu dan bisa masuk apa arwah, fissaro pada tanah, di dalam tanah. Wataro dan dapat melihat siapa si arwah, walaturo dan tidak bisa dilihat siapa si arwah. Karena dia latif, dia sangat lembut, maka dia bisa sampai kepada kulub,
sampai ke dasar hati kita nih, bisa masuk ya. Malaikat ini bisa masuk ke dalam hati kita. Malaikat bisa masuk ke majriyad dam. Bukan cuma setan yang bisa masuk. Kalau dalam hadis kita dikatakan setan itu yajri majriyad dam. Setan masuk pada aliran-aliran darah. Dia mengalir sesuai dengan aliran darah kita. Itu setan itu. Setan aja bisa masuk itu, apalagi malaikat. Malaikat itu bisa masuk sampai ke majriyad dam. Dia bisa masuk ke dalam tanah, bisa menembus ke tanah, bisa melihat kita, tapi dianya tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena saking latifnya. Walizalika, dan karena itulah malaikat itu adalah arwahun latifatun. Dia merupakan ruh yang sangat lembut. Karena itulah qala, berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rojulan. Walau ja'alna, dan seandainya menjadikan siapa kami hu pada Rasul malakan seorang malaikat, la ja'alnahu, maka niscaya menjadikan, la ja'alna, niscaya menjadikan siapa kami hu pada malaikat, rojulan, sebagai orang laki-laki. Kalau kami ingin mengutus seorang malaikat kepada seorang rasul atau kepada siapapun, maka kami jadikan malaikat itu rojulan, seseorang laki-laki. Kenapa bisa begitu? Maksudnya li'anna hawasakum, karena bahwasanya indra-indra kalian, maksud indra kita ini, panca indra kita, la tudriku, tidak bisa menangkap apa hawas, hayatal malaikati, pada bentuknya para malaikat. Kita ini panca indera manusia, nabi saja itu tidak bisa melihat bentuknya malaikat yang asli, illa kecuali bitaskili, dengan penjelmaan atau dengan bentuk, fisurati, di dalam gambaran-gambaran, dalam bentuk-bentuk, al-mahsusati, yang bisa diindra. Illa kecuali bitaskili, dengan penjelmaan, fisurati, di dalam bentuk-bentuk, al-mahsusati, yang bisa diindra. Bagaimana nanti komunikasinya? Nggak bisa dilihat kok. Nggak bisa dilihat pakai mata, nggak bisa didengar oleh kuping, nggak bisa dirasa oleh perasa kita. Bagaimana mau komunikasinya? Maka kemudian malaikat dijelmain menjadi bentuk-bentuk, yang bentuk-bentuknya ini al-mahsusah, bentuk-bentuk yang bisa diindra, baik indra mata, pendengaran, penglihatan, segala macam, sampai penciuman. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala fi iblis, di dalam iblis, innahu, sesungguhnya dia iblis, ya jin, ya rokum, bisa melihat, kum, pada kalian, huwa, ya dia iblis, wa qabiluhu, dan kabilahnya iblis. Maksudnya qabilatuhu, qabilahnya iblis, wahum, dan adapun kabilahnya iblis itu al jinnu, adalah jin. Jin, iblis bisa melihat kita, tapi min haitsu la tarawnahum, min haitsu, dari arah, la tarawnahum, tidak bisa melihat siapa kalian, hum, kepada mereka iblis. Iblis, jin bisa melihat kita dari arah, kita tidak bisa melihat jin. Maka kemudian kan banyak sekali doa biar bisa tertutup dari jin. Bagaimana caranya biar jin tidak melihat kita? Makanya semua ada doanya kan. Masuk kamar mandi itu kan salah satu fadilahnya, ada doanya. Itu biar nggak terlihat. Terus orang kumpul sama istrinya, ada doanya biar jin nggak ikut-ikutan di situ. Dia bisa ngelihat semua itu. Bisa melihat. Yang kitanya tidak bisa melihat. Maksudnya innakum, sesungguhnya kalian, itulah tudrikuna, tidak bisa menangkap siapa kalian, hayatihim, pada bentuk-bentuk mereka. Li'annal jinna, kenapa kita ini tidak bisa melihat wujud jinnya yang asli?
Li'annal jinna, karena bahwasanya jin aidon juga itu arwahun, merupakan ruh-ruh. Jin itu termasuk bagian dari arwahun latifatun, ruh-ruh yang sangat lembut sekali. Illa, kecuali, apa bedanya ini? Annal malaikata, bahwasanya malaikat itu minurin, dari cahaya. Dia ruh tapi aslinya dari cahaya. Wal jinna, dan sedangkan jin itu minarin, dari api. Itu bedanya antara malaikat dengan jin. Dia sama-sama latif, tapi bedanya dia malaikat dari cahaya, jin itu dari api. Karena latifnya dia itu membuat dia tidak bisa terlihat. Dia bebas melihat kita, kita tidak bebas melihat dia. Maka banyak sekali amalia-amalia, doa-doa dari Nabi yang membuat bagaimana caranya jin tidak ikut-ikutan, tidak mengintip kita, tidak melihat kita. Al-imanu bil kutub, iman dengan kitab-kitab. Wa ammal imanu, dan adapun beriman bi kutubillah, dengan kitab-kitab Allah. Bi kutubillahi ta'ala, dengan kitab-kitab Allah ta'ala. Fayajibu, maka wajib al-imanu, apa beriman, biha, dengan kutubillah. Wajib hukumnya beriman dengan kitab-kitab Allah. Ijmalan, baik secara global. Ijmalan, baik secara global. Wa tafsilan, dan terperinci. Wa tafsilan, dan rinci. Amal ijmalu, adapun yang global. Amal ijmalu, adapun yang global. Fakama, maka sebagaimana sesuatu qala, yang telah berfirman Allah Ta'ala. Wakul, dan katakanlah wahai Muhammad, amantu, aku beriman, bima, dengan sesuatu, anzala, yang menurunkan Allah, siapa Allah, min kitabin, dari kitab. Kulu, katakanlah siapa kalian, amanna, kami beriman, billahi, dengan Allah. Wama, dan sesuatu, unzila, yang telah diturunkan, apa ma ilaina, kepada kami. Unzila, yang diturunkan, ilaina, kepada kami. Maksudnya Al-Qur'anu adalah Quran. Kitab itu wajib kita imani. Injil wajib kita imani. Injil adalah kitab suci. Taurat adalah kitab suci. Wajib itu beriman itu. Meskipun tetap harus bisa dibedakan, apakah Injil yang sekarang adalah masih Injil yang asli zaman dahulu, ataukah Taurat yang sekarang sama dengan Taurat zaman dahulu asli? Itu persoalan yang beda. Tapi Allah pernah menurunkan kitab yang namanya Injil dan Taurat, dan wajib itu kita beriman dengan itu. Inna auhayna, inna, sesungguhnya kami, auhayna, mewahyukan kami, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, kama sebagaimana auhayna, mewahyukan siapa kami, ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, wan nabiyina, dan para nabi, min ba'dihi, dari setelahnya Nabi Nuh. Wa auhayna, dan mewahyukan siapa kami, ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan Ismail, wa Ishaqo, dan Ishaq, wa Yaquba, dan Yakub, wal asbati, dan para keturunannya, yang disebut dengan Bani Israel, terus nanti sampai ke Musa. Wazohiru, dan adapun yang zohir, yang tampak, annaha, bahwasanya suhuf, lembaran maksudnya, annaha, bahwasanya suhuf, lembaran, itu suhufu Ibrahima, suhuf, lembaran Ibrahim. Jadi ada dua nih, ada yang disebut dengan kitab, ada yang disebut dengan suhuf. Ada yang disebut dengan kitab, ada yang disebut. Kalau suhuf itu, kalau bahasa kitanya makalah lah, kira-kira itu. Risalah, makalah. Dia nggak tebal-tebal banget, bukan kitab. Dia cuma tipis, cuma beberapa lembar. Namanya suhuf. Suhufu Ibrahim, suhuf lembarannya Ibrahim. Wahaulai, dan adapun mereka asbat, itu adapun mereka asbat, itu alu Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim. Wama, dan sesuatu, utia, yang diturunkan Musa, kepada Musa, wa Isa, dan Isa. Maksudnya at-Tauratu, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Musa, wal Injilu, dan Injil yang diturunkan kepada Isa.
Wasuhufu Musa, wasuhufu Musa, dan suhufnya Musa. Jadi Musa itu dikasih dua. Dikasih suhuf juga dikasih kitab suci. Jadi sebelum dikasih kitab suci, dia dikasih suhuf. Coba. Mungkin satu-satunya umat yang dikasih dua kitab suci, dua wahyu, mungkin cuma Nabi Musa kali, mungkin. Dia juga dikasih Taurat, sekaligus juga dikasih suhufnya. Kita kan cuma dikasih kitab suci Al-Quran. Itu saking kacaunya Bani Israel itu. Saking kuat dan dahsyatnya Bani Israel itu, perlu dua itu. Suhuf juga, terus kemudian kitab suci juga. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa ataina, dan mendatangkan siapa kami, Dauda, pada Nabi Daud, zaburo, berupa zabur. Wa an Abizar, dan dari Abizar radhiyallahu anhu qala, berkata Abizar, kultu, aku bertanya. Abizar pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam, berapa banyak kitab anzala yang telah menurunkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Abu Zar iseng pernah nanya kepada Nabi, Rasul, emang ada berapa sih kitab yang Allah turunkan? Qala, maka bersabda siapa Rasul, mi'ata kitabin, 100 kitab, wa arba'ata kutubin, dan 4. Maksudnya 104 kitab. Mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin, 104 kitab. Jadi ada 104 kitab yang Allah turunkan. Anzala, yang menurunkan Allah, siapa Allah, ala Sisin, atas Nabi Sis. Sis ini anaknya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu, Habil yang orang baik itu dibunuh sama si Qabil. Maka yang nerusin ajarannya Nabi Adam itu adalah Nabi Sis. Ya, turunnya di situ, turunnya kepada Nabi Sis. Karena Habilnya sudah terbunuh sama Qabil. Allah menurunkan ala Sisin, atas Nabi Sis, homsina 50 sohifatan, lembaran. Dikasih 50 lembaran makalah yang isinya 50 halaman. Risalah yang isinya 50 halaman. Wala Idrisa, dan atas Nabi Idris, salasina 30 sohifatan, lembaran suhuf. Wa ala Ibrahim, dan atas Nabi Ibrahim, asro sohaifa, 10 suhuf, 10 lembar. Wa ala Musa, dan atas Nabi Musa, qabla Taurati, sebelum Taurat, asro sohaifa, 10 lembaran. Lembaran ini jangan dibilang kertas saja doang ya. Karena kertas ini kan belum ada di zamannya Nabi Adam, zaman Nabi Sis. Lembaran itu ya bisa berbentuk batu, bisa berbentuk pelepah korma, apa segala macamnya. Wa anzala, dan menurunkan atau siapa Allah at-Taurata, Taurat, wal Injila, dan Injil, wa Zabura, dan Zabur, wal Furqana, dan Quran. Jadi ada 104 kitab yang di dalamnya juga termasuk suhuf yang sudah Allah turunkan kepada para nabi. Kultu, berkata siapa aku, Abu Zar, nanya lagi nih Abu Zar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fakam, maka berapa banyak al-anbiya'u, para nabi. Nabi itu ada berapa? Qala, maka bersabda siapa Rasul, alfu nabiyin wa arba'atun wa isruna nabiyan. Ada 1024 nabi. Nabi itu kata Rasul ada 1024. Kultu, aku bertanya lagi, kata Nabi. Kata si Abu Zar, kultu, aku bertanya, wakam, dan berapa banyak ar-rusulu, rasul, min zalika, dari demikian, dari 1024 itu ada berapa rasulnya? Qala, maka bersabda siapa Rasul, salasumi'atin wa salasata asara, 313. Jadi kalau menurut riwayat ini kan riwayatnya dari Ibnu Hibban ya, Sahih Ibnu Hibban. Kalau menurut riwayat ini kita menyebut Nabi ada berapa? 313. Rasul ada berapa? Ada 4. Kalau pakai riwayat ini
Itu Nabi itu ada 1024. Rasulnya yang 313. Ini kalau pakai riwayat ini nih, riwayat Ibnu Hibban ini. Kultu aku bertanya, kata Abu Dzar, man siapakah? Karena ada awaluhum permulaan mereka. Siapa yang pertama kali jadi nabi itu? Jadi rasul. Qala maka bersabda siapa rasul? Adamu, Nabi Adam. Kultu aku bertanya, aku Abu Dzar bertanya, fama maka apakah? Kanat ada suhufu Musa, suhuf Musa. Suhuf Musa itu apa sih? Isinya tuh tentang apa? Qala maka bersabda siapa rasul? Wa kanat ada. Kanat ada apa suhuf Musa? Suhuf Musa, lembaran Musa itu ibaron berupa ibroh, peringatan-peringatan. Ibaron berupa ibroh, peringatan. Kullaha semuanya ibroh. Jadi semuanya suhufnya Musa itu isinya adalah ibroh. Salah satunya di sini disebut ajibtu, aku takjub, aku heran. Liman pada orang, aikona yang yakin siapa siman. Ini salah satu isinya suhufnya Musa. Liman pada orang aikona yang yakin siapa man bil mauti dengan kematian. Ada orang, aku heran kepada orang yang udah yakin dia pasti mati. Summa kemudian huwa siman yafrohu bisa gembira. Ini Nabi Musa nih bilang, aku heran sama orang yang yakin banget dia pasti akan mati nanti, tapi dia masih gembira. Ini tentu saja jangan diartiin retellek. Oh berarti orang nggak boleh gembira dong, sedih mulu dong, bete terus dong. Enggak. Gembira yang bisa menyebabkan hilangnya ingatan terhadap kematian. Gembira-gembira yang tidak mengarahkan dia kepada syukur kepada Allah. Kegembiraan yang membuat dia lalai, menjadi lupa kepada kematian. Ya banyak tuh gembira apanya, dangdutan, joget, ngediskotik, itu kan gembira itu. Padahal dia yakin itu awer, padahal kan yakin itu dia mati, tapi masih bisa gembira-gembira kayak gitu maksudnya. Apalagi ajib itu aku heran liman pada orang aikona yang yakin siapa siman binari dengan neraka. Summa kemudian huwa adapun siman itu yadhaku masih ketawa siapa siman. Berarti gak boleh ketawa kita ini. Ketawa-ketawa yang membuat dia itu menjadi masuk ke dalam neraka. Karena kan orang yang masing-masing ketawa-ketawa gitu sambil melakukan kemaksiatan. Ajib itu aku heran liman pada orang aikona yang yakin siapa man bil qadari dengan takdir, bahwa semuanya udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku heran kepada orang yakin dengan takdir. Summa kemudian huwa siman itu yang sobu banting tulang siapa siman. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Oh berarti kita nggak boleh punya etos kerja dong. Kerja tapi jangan ngorbanin ibadah. Kerja jangan ngorbanin agama. Yang sobu itu banting tulang, orang kerja yang harus mengorbankan agamanya. Dia kerja kagak sholat, kagak puasa, kagak ibadah, kerja aja biar sukses nih apa Idul Fitrinya, kerja terus banting tulang. Puasa enggak, kerja itu heran. Itu namanya yansop, banting tulang yang bisa menghilangkan menghilangkan agamanya. Ajib itu aku heran liman pada orang ro'a yang melihat siapa man ad-dunya pada dunia, wataqallubaha dan bolak-baliknya dunia, wataqallubaha dan bolak-baliknya dunia, bi ahliha dengan ahlinya dunia. Aku heran kepada orang dia ngelihat dunia, dan dunia ini bolak-balik kepada ahlinya. Ada orang baru naik ke atas, baru enak hidupnya, jatuh lagi. Ada orang baru mulia kedudukannya, ditangkap, rusak lagi. Ada orang sekarang sedih, besok gembira. Ada orang sekarang lagi gembira, tiba-tiba habis itu sedih. Summat ma'anna kemudian merasa nyaman siapa siman. Summat ma'anna kemudian merasa nyaman siapa man ilaiha kepada dunia. Nyaman betul sama dunia sampai nggak mau ingat sama akhirat. Ajib itu aku heran
Liman pada orang aikona yang yakin. Siapa sih man? Bil hisabi, dengan hisab, perhitungan. Kita itu nanti akan ada hisab. 3 jenis hisabnya ini. Hisaban asiron, hisabai yasiro, ghairu hisab. Ada yang hisabnya susah, ada yang hisabnya gampang, ada yang tanpa hisab. Pasti tuh yakin tuh kan ada hisab itu. Godan nanti tuh. Summa kemudian di huwa dia layak malu, tidak mau beramal. Udah tahu loh nanti ada hisab, tapi nggak ngerjain apa-apa. Nggak ngerjain kebaikan apa-apa. Apa kemudian yang mau dihisab sama dia itu? Rawahu Ibnu Hibban fi shahihi. Wa yugni, dan cukuplah anzalika, dari demikian itu penjelasan di atas tadi, kullihi semuanya, al imanu apa beriman, bil Qur'anil azimi, dengan Quran al azimi yang sangat agung, tafsilan secara terperinci. Semuanya ada dalam Quran. Suhufnya Musa ada dalam Quran. Suhufnya Ibrahim ada di Quran. Semua ajaran-ajarannya ada, semua tergantung di Quran. Bijami iswarihi, dengan semua surah-surahnya Quran. Wa ayatihi, dan ayat-ayatnya Quran. Wa kalimati, dan kalimat-kalimatnya Quran. Wa hurufihi, dan huruf-hurufnya Quran. Di mana bahkan satu huruf pun di dalam Quran itu punya ijaz. Satu huruf dalam Quran punya mukjizatnya. Dan semuanya kita cukup beriman kepada Qur'anil Azim. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kitab ini insya Allah nanti, insya Allah setelah selesai Lebaran. Kita akan lanjutkan. Kita akan ngaji kitab yang berbeda untuk di bulan suci Ramadan insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan 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 wahan bahan hamim la yusur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa saynahu fahum la yubsir. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wa bahan mim la yunsur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa saynahu fahum la yubsir. Kaf ha ya ain sad mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wahan bahan mim la yunsur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa saynahu fahum la yubsir. Kaf ha ya ain sad mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allah